Para Layang Jogja edisi perangkat lomba. GPS itu gunanya untuk ngukurin nih waktu sama jarak. Ya ibarat ini lah cangkir-cangkir ini kan ini turn point, kita berlomba-lomba segera mungkin menuju turn point selanjutnya. Nanti dari waktu dan jaraknya kita konversi jadi skor. Jumpa lagi bersama Firda Anggraini di podcast Para Layang Jogja edisi perangkat lomba. Podcast kali ini kita akan bercerita tentang perangkat lomba. Kali ini saya sudah ditemani dengan 3 mas-mas ganteng. Mungkin yang di sebelah kiri saya bisa memperkenalkan diri. Nama saya Botol. Saya Agung. Saya Reza. Pertanyaan pertama saya, perangkat lomba itu gimana sih? Perangkat lomba itu salah satu keahlian atau kecakapan dalam bidang para layang yang salah satunya bisa dimiliki oleh teman-teman penggiat para layang, khususnya kecakapan di bidang penilaian atau penjurian kejuaraan para layang. Kalau fungsi atau peran dari perangkat lomba itu sendiri itu gimana? Seperti apa? Fungsi atau perannya kita melakukan penilaian di kejuaraan para layang. Jadi ada di para layangnya ada beberapa nomor. Ada yang di Indonesia yang populer itu ada ketepatan mendarat dan cross country lintas alam. Nah di situ kita sebagai perangkat untuk tim penilainya. Gitu. Kalau sistem penilaiannya kalau ketepatan mendarat gimana? Kalau ketepatan mendarat biasanya cuma dibutuhkan biasanya kan ada cakram, itu cakram yang berukuran 20 cm atau 22 cm. Kalau sekarang udah 15. Jadi udah ada update nih yang di FAI Season 7 Mei 2020 itu 15 cm sekarang cakram itu. Jadi update baru. Kalau di ketepatan mendarat yang kita nilai adalah akurasinya. Jadi kalau kita bayangkan lingkaran, kita detik di tengah, makin akurat orang bisa landing di situ, dia akan dapat nilai lebih bagus. Sama seperti orang manah, karena targetnya kayak orang manah gitu. Yang paling tengah adalah 0. Berarti yang terbaiknya itu angka terkecil ya? Ya, angka terkecilnya terbaiknya. Itu berbeda sama cross country. Kalau cross country dia menggunakan alat yang disebut GPS. Nah, penilaiannya poinnya malah yang poin tertinggi dia yang menang. Oh, jadi kebalikan. Ya, antara akurasi dengan Ya GPS itu gunanya untuk ngukurin nih waktu sama jarak. Ya ibarat ini lah cangkir-cangkir ini kan ini turn point, kita berlomba-lomba segera mungkin menuju turn point selanjutnya. Nanti dari waktu dan jaraknya kita konversi jadi skor. Kalau dari juri akurasi dengan dari juri eksi itu ada perbedaannya nggak? Apakah mungkin juri eksi harus memiliki keahlian apa dan akurasi seperti apa? Nah kalau akurasi ini jagonya target ini. Jago di tengah, jago yang paling dipanas-panasin ini aku. Kalau akurasi itu biasanya diperlukan beberapa perangkat. Ada lawn marshal, ada safety officer, terus yang di bawah itu ada target judge, terus ada chief judge, terus ada event judge. Ya. Jadi fungsi perangkat itu juga berbeda-beda. Ada recorder juga? Iya, ada recorder, terus ada yang penilaian. Ya, skor sheet-nya. Skor. Yang jelas jumlahnya lebih banyak untuk akurasi dibandingkan cross country. Kalau cross country sebenarnya sama-sama kerja tim, hanya berbeda di posisi di bawah. Untuk di take off semua sama. Hanya kalau untuk akurasi dia jumlahnya lebih banyak kayak tadi yang disebutkan Mas Reza, sedangkan untuk cross country dia hanya butuh 1 atau 2 orang scoring karena dia yang dinilai adalah GPS masuk ke sistem kita. Nah itu udah muncul langsung hasil yang akan sangat beda dengan akurasi karena dibutuhkan banyak perangkat yang dia harus melihat secara detail teman-teman atlet ini sentuhan pertamanya di
cakram di posisi mana atau di mana di sentimeternya gitu. Tapi apakah bisa mungkin dari juri akurasi itu juga menjadi juri di XC? Bisa. Rata-rata kalau di Indonesia perangkat lombanya dia rata-rata double. Dia banyak yang bisa diakurasi, kemudian dia bisa di cross country. Cuman hanya pengkhususan untuk cross country dia harus paham mengenai software atau GPS. Sebenarnya sih semua hampir sama. Kalau untuk menjadi perangkat lomba sendiri itu seperti apa? Syarat-syaratnya apakah ada syarat harus dari bidang olahraga para layang atau gimana? Kalau para layang harus berlisensi minimal L1. Selanjutnya ada jalur khusus harus ikut seminar dulu. Nanti setelah seminar itu kita wajib melakukan magang minimal 3 kali. Kalau dia nggak mampu bisa segera bertugas, tapi kalau enggak harus melalui proses magang-magang lagi. Itu berlaku untuk akurasi sama XC juga ya? Sama semua. Iya. Dan itu berlaku internasional, memang sudah aturan internasional. Kenapa fungsinya ada magang supaya teman-teman yang baru ini dilatih untuk kerja dalam satu grup. Jadi perangkat lomba sebenarnya dibilang bukan juri sih kalau kita lebih ke judge, karena juri itu ada divisinya sendiri yang di atasnya kita, di mana dia yang memutuskan apabila terjadi protes. Nah, itu adalah juri. Nah, kitanya semuanya itu adalah perangkat lomba atau judge, yang dimana kenapa ada proses magang, mereka ini sudah terbiasa kerja dengan tim, terus terbiasa kerja dengan pressure tertentu. Jadi karena apalagi untuk akurasi pressure-nya sangat tinggi, salah satunya cuaca yang terik karena dia harus di tengah lapangan, belum lagi menghadapi protes atau peserta yang memang kadang sedikit ngotot. Jadi dibutuhkan memang proses magang yang agak sedikit lambat. Nah, soal akurasi tadi nambahin ya, tadi akurasi itu bukan hanya sekedar 22 cm atau 15 cm. Target kita itu lingkarannya lebih besar, 500 cm sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia karena pilot-pilotnya udah jago-jago lah, kalau orang nggak nginjek 15 cm atau di bawahnya itu susah untuk menang. Bahkan kalau lihat hasil kejuaraan tuh antara 1 sampai 5, begitu di bawah 5 udah karena orang dapat 3 aja nangis sekarang. Nangis stres mungkin dia. Kalau dulu masih nilai-nilai ratusan masih aman. Kalau sekarang udah susah. Wassalam lah istilahnya. Sudah jago-jago berarti sampai Junior pun sekarang udah jago-jago. Ya. Nah, kejuaraan pun ada kategorinya. Ada kategori 2, ada kategori 1 yang membedakan levelnya. Kalau kategori 2 itu internasional juga, cuman tidak mewakili negara. Kalau istilahnya di FAI NAC, kalau kategori 1 mewakili negara. Nanti perbedaannya jumlah perangkat lombanya. Kalau kategori 2 minimal 15, kalau kategori 1 bisa sampai 25 jumlah perangkat lombanya. Karena kita harus semakin teliti lagi. Sama cross country juga gitu. Ada kategori 1, kategori 2 ya? Ada ya. Sama. Kalau misalnya sebelum mengadakan lomba, itu biasanya yang perangkat lomba sediakan itu atau langkah-langkah yang akan dibuat untuk adanya lomba itu seperti apa? Biasanya kalau pembentukan perangkat lomba itu ada surat tugas dari ini dulu, dari event organizer mengajukan ke pengurus. Jadi ada pengajuan ke pengurus, benar seperti Reza. Kemudian dari pengurus nanti akan membuat surat tugas dari anggota-anggota perangkat lomba. Yang perangkat lomba di Indonesia ini dinaungin ada namanya Komite Penilaian Lomba Para Layang KPLP. Itu di bawah Fasi Para Layang. Nah, kemudian akan ditunjuk orang-orangnya. Kemudian orang-orang ini akan langsung mempersiapkan perlengkapan atau alat yang memang dibutuhkan pada event tersebut. Termasuk kadang apabila kalau tempat itu baru, kadang dari tim KPLP kita ada tim yang akan mensurvei dulu apakah tempat itu layak untuk menjadi kejuaraan akurasi. Advance-nya ada, apakah tempat take off-nya standar, tempat landingnya standar, kan harus disurvei. Nggak mungkin juga tempat landingnya air, sawah, tengah sawah atau gimana, kan repot juga gitu.
Berarti perangkat lombanya selain mengurusin lomba, setiap ada site baru untuk terbang itu harus disurvei dulu ya? Kalau untuk kejuaraan ya, tapi kalau tidak untuk kejuaraan sih tidak. Nah, hanya untuk pada saat kejuaraan yang membutuhkan kita untuk menilai, ya kita pasti akan mensurvei apabila itu tempat baru. Kalau harapan kedepannya buat perangkat lomba ini gimana? Harapan kedepannya mungkin dari sama sih teman-teman di KPLP, harapannya kan kita di setiap provinsi, mana komunitas para layang ini kan semakin besar. Jadi harapannya setiap provinsi atau setiap daerah banyak perangkat-perangkat lomba yang mempunyai kecakapan yang sama, dalam artian semakin banyak, semakin murah setiap daerah untuk mengadakan kejuaraan dengan standarisasi yang sama. Karena sekarang yang jadi problem adalah ada satu daerah yang mungkin jauh dari Jawa itu mau mengadakan kejuaraan dengan standar yang bagus, dia harus mengimpor nih perangkat lombanya dari Jawa, otomatis cost-nya kan lumayan. Nah ini yang akan jadi masalah. Nah kita berharap banyak teman-teman tiap daerah yang bisa mempunyai kecakapan yang sama seperti teman-teman di KPLP, sehingga banyak kejuaraan daerah mempunyai standar yang bagus. Ya mungkin ini perangkat lomba itu besok ada sekolahnya. Ya bisa jadi. Iya kan, akademi. Ya, ada akademinya ya. Biar benar-benar kayak orang punya ilmu secara formal lah. Karena terus terang dulu zamannya saya pertama-tama jadi perangkat lomba tahun masih 2007-an itu belum ada, KPLP itu belum ada. Banyak atlet yang juga tidak tahu tentang peraturan yang benar. Jadi tapi alhamdulillah dengan semakin sekarang kesini dengan KPLP yang semakin berkembang, atlet ini akhirnya mau belajar ke KPLP atau ke perangkat lomba lokalnya bahwa peraturan yang baru nih sekarang seperti apa tuh, supaya kenapa atlet ini tidak hanya sekedar dia skill atau pintar dalam keatletannya, tapi dia paham tentang peraturan yang benar. Jadi saat dia melakukan kejuaraan, dia paham dengan peraturannya sehingga enak, tidak ada sesuatu yang bisa diproteskan atau ini. Jadi harapannya sih atletnya setiap daerah atletnya semakin bagus, kemudian setiap daerah perangkat lombanya juga semakin bagus. Perangkat lombanya hitungannya mengetahui aturan yang Benar. update soal Section 7 kalau di X-nya apa? Sama. Terus yang perangkat lomba yang di daerah juga sama. Terus atlet pun juga harus belajar tentang aturannya. Nah, kebanyakan atlet itu blank soal aturan. Tahu-tahu aku injak sini, ternyata baca enggak, kamu enggak. Padahal pilot itu wajib, Harus tahu. Tapi mau nggak mau ya akhirnya kami dari perangkat lomba, dari KPLP yang menjelaskan akhirnya. Jadi ya kayak kalau boleh bikin pantun ya, yang awam jadi paham, yang profesional makin spesial. Dan itu rata-rata terjadi banyak atlet yang dari beberapa teman-teman daerah yang memang di situ perangkat lombanya jarang ataupun tidak aktif adanya kejuaraan yang dengan standarisasi nasional. Jadi si atletnya sendiri pun akhirnya tidak update dengan peraturan yang baru. Tapi kalau di mana satu daerah tersebut ada teman-teman perangkat lomba yang kapabilitasnya oke, sering mengadakan kejuaraan yang standar nasional, rata-rata di kejuaraan mereka sudah tidak ada protes-protes gitu. Jadi harapannya kami itu tadi, semakin banyaknya menyebar KPLP atau perangkat lomba tiap daerah, otomatis atletnya pasti akan lebih bagus tentang peraturan. Berarti peraturan itu diberitahukannya melalui KPLP ya? Atau mungkin? Sebenarnya sudah dirilis di webnya FAI. Di webnya FAI. Sudah dirilis, setiap 6 bulan sekali pasti ada update. Cuman ya itu, pilot-pilot sukanya pada males update sendiri, jadi nggak update kecakapan dirinya, tahu-tahu mau lomba baru nanyain, ada aturan baru nggak, gitu. Sebenarnya juga peraturannya juga standar internasional sama, jadi tidak begitu susah untuk mencari update-annya. Tapi ini ya apa? Section 7C itu bisa digugurkan dengan Lokal regulasi, ya. Ya. Bisa, ya? betul. Bisa. Makanya kalau tiap kejuaraan kita ada namanya technical meeting. Jadi setelah kejuaraan dipublish, diumumkan, di situ ada lokal regulasi yang akan kita bahas. Artinya ada aturan-aturan yang tidak tercantum di Section 7C, tercantum di situ, akan kita bahas di technical meeting untuk disepakati. Kira-kira Mas Botol kenapa sih memilih menjadi perangkat lomba?
sebenarnya bukan memilih ya. Dulu saya ditawarkan, saya ingat banget 2007, bukan tentang akurasi, tapi lebih ke cross country. Saya dulu ditawarkan untuk belajar tentang GPS, kemudian penilaian cross country. Dulu saya belajar sama senior, ada Mas Lili segala macem. Saya belajar di situ dan menurut saya menyenangkan karena berhubungan dengan gadget. Terus melihat teman-teman terbang jauh, kita bisa menilai atau bisa melihat teman-teman bisa terbang nyampe sana, akhirnya ya keterusan nyampe sekarang gitu. Jadi nyaman menjadi ya, akhirnya menjadi nyaman dan alhamdulillah juga akhirnya banyak perangkat lomba yang bisa mengikuti senior-senior kita dulu. Kalau Mas Agung sendiri, kenapa lebih memilih Kalau menjadi saya perangkat bisa lomba? dibilang kebetulan, karena waktu itu saya lagi main ke puncak, ada kejuaraan internasional PKWJ, kebetulan ada seminar, niatnya nonton ternyata ada seminar, terus sama instruktur saya diminta melu bae, akhirnya ikut keterusan ya sampai sekarang, ternyata ya menyenangkan juga. Kalau saya cuma hobi nonton para layang sih, jadinya daripada saya cuma nonton nggak ngapa-ngapain, saya agak nilai. Diajak ini Mas Agung ini, ayo magang, oke. Daripada cuma nonton yang bermanfaat ya gitu. Tapi banyak loh yang atlet-atlet kita yang dia juga ikut seminar perangkat lomba, seminar, dan dia mempunyai sertifikat atau license judge. Karena saat kita menjadi judge, license kita ada tambahan, dia ada J-nya, ada judge-nya, dan dia aktif di keatletan. Jadi banyak beberapa pilot atau atlet yang dia merasa harus tahu tentang peraturan, akhirnya dia ikut seminar, dan itu banyak juga. Dia tidak sering bertugas, tapi dia sering update peraturan dengan dia mengikuti seminar segala macam, itu juga banyak. Jadi seminar itu tidak hanya untuk saya atau Agung atau Reza ikut seminar terus besok jadi judge, enggak juga. Kita bisa ikut seminar terus besok kita ngatlet, nggak masalah, karena fungsinya seminar kan kita tahu peraturan yang benar gitu. Tapi kalau misalnya dalam satu lomba, peserta itu kemudian menjadi perangkat lomba itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau Bisa. atlet perangkat lomba. Ya. Karena takutnya kan akan dilihat tidak baik, kemudian nilai kejujurannya kan juga walaupun mungkin bisa dibilang jujur, tapi kan menjadi agak sedikit ambigu nanti. Habis ngepet lari ke atas, atau habis ngepet terus dia ngukur yang lain, kan jadinya nggak bagus. Tapi nggak fair lah. Nggak fair. Bisa Pot, yang bukan target. Oh, yang Ya. yang bukan target bisa kalau akurasi. Akurasi bisa. Di cross country juga bisa. Cross country juga Ya. bisa. Kalau yang perangkat lomba, kalau di akurasi kan ada petugas yang tugas di take off, ada yang di landing. Yang di landing nggak bisa jadi atlet. Kalau yang di atas ya Masih bisa. masih Jadi bisa. LM, Kelas SO, master nggak bisa. nggak bisa. Non Marshall nggak bisa. Nggak bisa. Mediator bisa, pemimpin lomba bisa. Jadi kesimpulannya perangkat lomba itu sangat penting dalam suatu kejuaraan para layang, karena mereka tidak hanya menilai, tapi mereka juga memberitahu tentang update-nya peraturan para layang. Dan cukup sekian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Judge! Adil.